Yeah. Kita beranjak. Kalau tadi amal yang disepelekan, nah yang sering jadi penyakit hati kita juga itu tidak hanya amal tapi orang lain kita sepelekan. Kita belum kenal, kita belum tahu siapa dia, tapi kok kita sudah ada perasaan oh cuma dia gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana? Jadi dua perkara tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara di dunia ini. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada prasangka baik sama Allah dan sangka baik terhadap hamba-hamba Allah. Begitu pula kebalikannya, tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara. Sangka buruk sama Allah dan sangka buruk sama hamba-hamba Allah. Kita ini lihat manusia berbagai macam jenis tingkahnya. Bahkan mereka, para solihin di zaman ini, mereka tidak dengan pakaian-pakaian keulamaan. Bahkan banyak di antara mereka itu dengan pakaian-pakaian yang santai. Ngumpet lah istilah bahasanya kan. Mungkin kalau kita mengingat daripada kisah Uwais Al-Qarni, ya, atau mungkin ada orang-orang yang Masya Allah, ya, saya dapat cerita di Hamid bin Yahya itu Sukaraja kalau nggak keliru, itu Masya Allah, ya, itu beliau disepelekan orang kanan kirinya nggak ada yang tahu. Beliau duduk di pelataran atau di pekarangan pohon pisang itu dekat rumah beliau itu, jongkok di situ. Masuknya itu ke rumah cuman kalau ngasih makan ibunya dan duduk sampai ibunya selesai makan. Seperti itu, nggak maksiat, nggak ngapa-ngapain, 16 tahun udah. Ya, seperti itu. Baik. Tapi ternyata subhanallah ketika sudah mulai banyak terbongkar daripada keistimewaannya, sebagian orang sudah pada mengenal, beliau wafat. Jadi nasihat yang sering disampaikan dari Imam Muhammad Al-Baqir, Allah itu nyimpen 3 perkara di dalam 3 hal. Allah nyimpen keridhaan di dalam ketaatan kepadanya. Maka jangan kau sepelekan perbuatan taat walau sekecil apapun. Sekecil apapun. La'alla mungkin di situ Allah Ta'ala ridho sama engkau. Mbak standarate. Nah, simple lah. Cuma ngingetkan Mbak atau Mas itu hati-hati, jalannya jeglong. Perbuatan kecil. Ya aja dibedo, kadang Mbak bane muter heme mlaku muter. Ya. Jadi perbuatan kecil, tapi subhanallah di situ Allah Ta'ala ridho. Kedua, jangan kau Allah menyimpan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Maka jangan kau sepelekan perbuatan maksiat walau sekecil apapun. Kita lihat di HP mau ngecek apa, atau keluar iklannya muncul yang klip-klip yang ada ya, ini jempol kita nih gerak naik turun ini kan jempol kita ini naik kan volumenya terus dikecilkan modelnya tipis-tipis loh terus ngono ya. Ketiga, Allah menyimpan wali-walinya di dalam hamba-hambanya. Jadi di antara hamba-hamba Allah itu ada wali, ada kekasihnya Allah, ada orang-orang yang doanya makbul, mustajab. Ya kita aja, kembalinya ke kita aja. Jadi kita tidak perlu nyepelekan. Bahkan di antara mereka, nyun sewu, mohon maaf, kadang-kadang buat kita jengkel sikapnya. Tapi ternyata itu wali. Ya, yang dia mungkin tidak diperhatikan, mungkin dianggap wah orang, mohon maaf, mungkin dibilang wah iki wong edan iki tingkahnya kayak ini, tapi ternyata mungkin itu wali. Orang-orang istimewa, ya luar biasa. Nah, inilah yang kemudian menjadikan pemikiran kita itu harus lebih kalau orang bilang open minded bahasa ini, harus terbuka. Kita ini harus terbuka dalam hal apa? Terbuka dalam yang kayak gini ini loh jarang. Ada orang-orang kecil itu yang mungkin sifatnya dikecilkan di pandangan mata, tapi ternyata dia besar di mata Allah. Ya, orang yang hebat di mata Allah. Dia orang yang tawadhu. Dia orang yang setiap malamnya itu buka tangannya untuk doakan keselamatan umat. Orang ini. Kita kalah jauh. Maka harus punya usaha, ikhtiar, supaya bagaimana caranya kita itu bisa dekat sama orang
orang-orang soleh ini melalui husnudzon, positive thinking. Nah, positive thinking. Jadi tidak perlu jauh-jauh lah, termasuk yang doanya makbul itu ada di rumah kita, orang tua kita. Jadi orang doa keliling minta doanya orang soleh, orang yang di rumah dari minta doa. Minta doa mau wisuda, mau apa sama orang, betul, tapi yang di rumah utamakan dulu. Bu, minta doanya, sudah rampung, Bu izin ya saya mau jalan ke kiai ini untuk minta doa, silahkan. Ini Masya Allah ini. Kadang kita keliling mana-mana minta doanya fulan, tapi doanya ibu. Ibu itu doanya luar biasa. Ya. Yang pokok. Oh, sangat. Pokoknya caranya dibikin ibunya selalu doakan kita lah. Dirayu, kasih ini sampai ibu kita mau doakan kita terus. Nanti kan pasti selamat kita dapat doanya ibu. Oh, boleh ya. Ya. Rayu dengan cara dikasih apa boleh. Boleh lah, ibunya apalagi. Wah. Ya, boleh apapun yang bikin ibu itu senang. Rayu, kadang Habib Ali Habsyi itu saya diceritai sama guru saya, Sohibul Maulid itu bisa sampai sebesar ini nama beliau. Itu kalau sama ibunya itu luar biasa. Bahkan kalau ada solihin lewat, itu beliau itu Mi doakan Ali kayak dia ya. Umi ridho Ali lebih dari dia. Dan luar biasa sama ibunya. Kalau tidur itu masa ibunya sakit, itu ini kakinya ibunya, ini wajahnya Habib Ali. Jadi Umi kalau butuh sama Ali, goyangkan kakinya ibu. Goyangkan kakinya Umi, nanti Ali bangun. Akan khidmah sama ibu. Jauh luar biasa. Kita ini suruh ngedep ibu itu loh. Itu loh, betah enggak coba? Duduk yang tenang. Kadang kan sowan, saya sudah ke ibu saya, tapi kemerungsung. Coba datang ke ibunya tuh bikin ibunya tenang. Ganti mungkin bajunya. Bikin ibunya tuh jangan, Pak mau pergi lagi ya anakku. Orang tuh punya perasaan kayak gitu loh, orang tua itu. Ya kita yang tenang loh, coba. Nongkrong sama teman jam-jaman dong, Abi. Bahas ngalor ngidul. Wow, jaringannya 4G. Gahwa, gisoh, gorengan, ghibah. Jaringan 4G. Oke. Kadang 5G, gudang garam. Ya, jadi jaringannya juga Masya Allah. Kalau kita duduk sama ibu, coba bisa enggak kita betah kayak duduk sama teman. Ibu tanya caranya mengoperasikan WhatsApp, pasang status, sehari tanya 5 kali, betah enggak kita ngasih tahu? Persis kayak kita ngasih tahu yang pertama enggak? Ya ini yang harus kita teliti. Manjakan ibumu, hidupmu raja. Manjakan abahmu, hidupmu pasti bahagia. Nggak mungkin enggak. Kalau orang tuanya sudah terlanjur meninggal dunia gimana? Doa. Dan doa yang luar biasa. Saya dapat ijazah dari guru saya dan itu dari Habib Ali Sohibul Maulid. Kalau kepengen doa-doa yang lain itu makbul, Anda jangan lupa doakan orang tua Anda setiap habis sholat. Sebelum merubah posisi tasyahud, duduk musibah tasyahud begini, posisi tasyahud akhir begini, dan angkat tangannya. Setelah istighfar 3 kali, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu 3 kali seperti biasa. Kemudian doa ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. 3 kali. Posisi tetap jangan berubah, duduk masih madhab kiblat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Baca itu 3 kali. Maka terus berdoa, insyaallah. Karena doakan orang tua ini kalau cuma 3 kali tok habis sholat, sebagian ulama bilang kita masih durhaka. Masih durhaka. Doakan orang tua habis sholat 3 kali, 5 waktu berarti 15 kali kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu masih dianggap durhaka. Belum menunaikan haknya. Betul, doa itu menunaikan hak doa orang tua. Tapi kalau cuma itu masih belum. Maka ulama nambahi kita ba'dal adzan qoblal iqamah, doakan orang tua itu 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para habaib, para ulama kita kalau ngajari kita ba'dal adzan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu. Kemudian Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
setiap habis azan. Itu bagus. Doa buat orang tua begitu.